kepemilikan. Yang pertama, perubahan yang mengakibatkan adanya persentase kepemilikan. Di sini contohnya P membeli tambahan lembar common stock dari pemegang saham lain. Di sini kan P sudah punya share kepemilikannya 10%, dan kemudian dia beli lagi 5%, sehingga total kepemilikannya adalah sebesar 15% setelah adanya pembelian dari tambahan dari pemegang saham lain. Kemudian di sini dinyatakan bahwa perubahan jumlah kepemilikan P atas saham beredar S jika masih dalam lingkup metode akuntansi yang sama. Di sini kurang dari 20%, berarti kan masih pakai cost ya. 20-50% berarti pakai equity, 50% kita harus pakai ini buat laporan keuangan konsolidasi. Tidak menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi. Jadi misalnya dia masih dalam range tersebut, misalnya 20, batasnya kan itu kan, dia masih ini ya, perlakuannya sama, jadi nggak ada perbedaan. Dia berarti hanya nambah prestasinya aja. Berikutnya, klasifikasi perubahan yang berikutnya adalah perubahan yang penambahan persentase kepemilikan. Tapi yang di sini kategori ini dia sudah berubah metodenya. Di sini contohnya P membeli tambahan lembar common stock yang baru dari S, di mana dia sudah punya lembar saham yang lama itu 10%, dan tambahan lembar saham yang baru adalah 5%. Jadi dia punya share kepemilikannya 25%. Kemudian di sini perubahan jumlah kepemilikan P atas saham yang beredar S jika mengakibatkan perubahan metode akuntansi pencatatan investasi, maka P akan membuat reklasifikasi dari metode akuntansi yang lama ke metode akuntansi yang baru. Ini kan sebelumnya dia kan masih kalau 10% kan kita pakai cost ya, sedangkan 15% kita pakai equity. Ketika dia sudah di atas 20%, ini sama-sama ya. Ketika ada penambahan 15%, maka kita harus catat equity karena dia sudah di atas 20%. Kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasus pada tanggal 2 Januari 2010, P membeli 100.000 lembar saham biasa lembarnya 10 dengan harga $15 langsung dari S. Kemudian ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari common stocknya 9 juta, retail earning 3,5 juta. Selisih nilai diidentifikasi sebagai paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Di sini kan karena ini ya, di sini kan ekuitasnya kan dia kan 100.000 lembar saham ya, jumlah yang dibeli adalah 100.000 lembar saham. Sedangkan per 1 Januari dia common stocknya ada 9 juta lembar saham. Common stocknya nilainya tercatat 9 juta. Sedangkan capital value-nya adalah 10. Jadi pada saat itu ada 900.000 lembar saham yang beredar. Kemudian pada saat P beli pada tanggal 2 Januari, belinya itu kan 100.000 ya. 100.000. Jadi kepemilikan outstanding stock yang beredar pada tanggal 2 Januari menjadi 1 juta. Jadi kepemilikannya P adalah 10%. 10%, maka kita pakai metode plus. Jurnal pembeliannya, jurnal pembelian pada 2 Januari.
investment pada cash sebesar 1.100.000 kali dengan 15. Kemudian S membayarkan dividen tunai sebesar $2 per lembar ketika labanya adalah sebesar 4 juta. Berarti ketika pakai metode cash, menjurnalkan cash pada dividen income sebesar 200.000, 2 kali 100.000 lembar saham. Berikutnya, pada tanggal 2 Januari 2011, saya membeli lagi tambahan 150.000 lembar saham biasa harganya 20 dengan nilai par sebesar 10 dari pemegang saham yang lain. Berarti kalau dari pemegang saham yang lain berarti outstanding stoknya atau keburuknya sama ya, jumlah saham yang beredar sama, cuman kepemilikannya sekarang dia nambah 15% karena sudah nambah 15%, berarti kepemilikan sekarang adalah 250.000 bagi 1 juta, berarti dia sudah pakai metode equity, berarti dia sudah harus ini berubah ya pencatatannya. Ketika dia pakai metode equity, jurnal yang dicatat adalah jurnal dia pembelian yang pertama kali. Jurnal penambahannya ini yang 15% ya. Berarti kan yang 3 juta kan berasal dari 150 kali 3 juta. Namun karena dia sudah dia sudah 20% dan sudah pakai metode equity, berarti kan kita harus mengakui adanya penambahan ini ya, adanya perbedaan metode ya. Terus di sini apa yang bedanya di sini? Yang di sini ketika dia ada pengakuan laba. Kan kalau pakai metode equity kan dia mengakui laba ya. Investment sebagai ini berarti dia ada nambah pengakuan laba dari sebelumnya laba dari S adalah sebesar 4 juta. Berarti yang dianggap seolah ketika 20 ada sudah tambahan 15% itu kita sudah punya kepemilikan 25%. Jadi kita harus mengakui adanya penambahan nilai investasi karena adanya net income dari S. Berikutnya, contoh kasus berikutnya. Pada tanggal 2 Januari 2011, yang membeli lagi 150.000 lembar saham varian 1 dengan harganya $20 dari pemegang saham. Tambah S pada tahun 2012 adalah 6 juta dan dividennya adalah $2 per lembar. Berarti yang pertama kita catat adalah kita di sini dia nambah lagi ya. Di sini ketika ketika di 2012 ketika ada ini penambahan pembelian
saham yang baru. Pembelian saham yang baru itu kan ya 150.000 ya kali 20 ya, 3 juta ya. Makanya dia harus nambah ini lagi ya, di sini tuh laba tahun 2012 adalah 6 juta. Berarti dia harus mengakui adanya penambahan laba, penambahan nilai investasi karena adanya pengakuan laba dari S. Kemudian ini ada penerimaan cash dividend sebesar 2 lembar kali dengan 250 ya. Berarti ini contohnya tadi ini terpisah dari contoh yang kedua. Berikutnya klasifikasi perubahan. Perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan persentase kepemilikan. P membeli tambahan lembar common stock dari S. Di sini diilustrasikan bahwa dia punya share awalnya sebesar 15% dan dia nambah kepemilikannya 45%, sehingga total share-nya di akhir adalah 60%. Di sini dinyatakan bahwa perubahan jumlah kepemilikan P atas saham beredar S jika mengakibatkan P memperoleh kembali S, maka nilai investasi P 15% akan dinilai ulang kembali dengan nilai wajar ketika P memperoleh kembali tersebut, dan akan ditentukan nilai excess value-nya atau nilai liquid. Berarti ketika dia di atas 50%, berarti dia langsung mengeluarkan dari dan dia harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ketika itu dia harus mencatat adanya excess value atau goodwill dari adanya kepemilikannya sebesar 60%. Berikutnya klasifikasi perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan dari persentase kepemilikan. Di sini S menarik kembali common stock yang beredar atau treasury stock ya. Di sini ilustrasinya S mempunyai outstanding stock sebanyak 100.000 lembar saham, kemudian dimiliki oleh P sebanyak 80% dan NCI-nya sebanyak 20%, atau P punya 80.000 dan NCI-nya sebanyak 30.000. Kemudian S melakukan penarikan 10.000 lembar saham common stock yang dipegang NCI, sehingga total jumlah lembar saham yang beredar tinggal 90.000, sehingga kepemilikan S menjadi 80 bagi 90.000 atau 88,9, atau naik dari sebelumnya kan 80% nih. Ketika jumlah penerbitnya berkurang, berarti kan nilai persentasenya kan bertambah ya. Berarti kan dia sebelumnya kan 80% ya. Terus ketika ada penarikan saham yang beredar dari saham pemegang saham ya NCI, dia menjadi 80 bagi 100 dikurangi dengan 10, ini kan 8/9. 8/9 kan lebih besar dari 8/10. Kemudian atas perubahan persentase kepemilikan tersebut, P akan menghitung ulang nilai proporsi nilai investasi di PDS dan akan mengakui perubahan tersebut sebagai gain or loss dan atas transaksi ekuitas dan akan masuk sebagai PIC, penambah PIC. Kata kunci di sini disebutkan sebagai penambah gain or loss atau transaksi equity ya, equity. Ini ketika masih dalam
masih di atas 50%. Oke, ketika di bawah 50% nanti perlakuannya beda. Oke, klasifikasi perubahan. Perubahan yang mengakibatkan adanya penurunan persentase kepemilikan. Contohnya di sini, P menjual lembar saham stok S yang dimilikinya. Di sini contohnya, P awalnya dia punya 90% saham yang beredar. Kemudian dia jual sebanyak 10%, sehingga kepemilikan akhirnya adalah 80%. Di sini, pengurangan kepemilikan P tidak akan mengakibatkan P kehilangan kembali atas S, sehingga P akan mencatat pengurangan penjualan saham S sebagai transaksi ekuitas biasa. Oke, transaksi ekuitas biasa ya, berarti kan nanti masuk ke IC ya. Ilustrasi yang berikutnya, P awalnya dia punya 90% share, kemudian dia jual 50% kepemilikannya, sehingga dia kepemilikan akhirnya tinggal 40%. Di sini dinyatakan bahwa jika P kehilangan kendali atas S, maka P akan memperlukan nilai gain or loss dari transaksi tersebut. Nanti di contohnya lebih lengkap lagi. Jadi nanti gini. Jadi nanti dia ketika dia kehilangan 50%, nanti kan ada gain or loss. Oke, terus nanti kita cara perhitungannya nanti nanti yang dijual 50, sisanya adalah 40, NCA-nya adalah 10. Nanti yang ketika ini dinilai dengan nilai wajar yang baru pada saat pembelian, nanti yang selisihnya 40 nanti masuk unrealized, sedangkan yang 50 yang dijual nanti yang realized. Dua-duanya nanti masuk ke dalam gain or loss. Nanti kita lihat contoh seperti ini. Klasifikasi perubahan. Perubahan yang mengakibatkan nantinya pengurangan persentase kepemilikan. Di sini S menjual tambahan lembar common stock kepada pemegang saham kepada outside party. Oke. Di sini disebutkan adanya perintah right ya. Jadi kan perintah right kan apa ya? Hak pemegang saham utama atau pengendali untuk istilahnya dia membeli lembar saham yang baru, yang diterbitkan oleh S ya. Dalam hal ini nih ya, dalam rangka untuk mempertahankan persentase kepemilikannya. Jadi istilahnya pemegang saham yang utamanya nanti diberikan kesempatan untuk mempertahankan share kepemilikannya. Tapi nggak semua pemegang saham pengendali itu mau mempertahankan share kepemilikannya. Bisa saja dia jual, bisa saja dia tidak memanfaatkan ini kesempatannya itu. Jadi dia istilahnya ya sudah dijual kepada pihak lain. Di sini menyebutkan ketika S menyebutkan tambahan lembar common stock dan P tidak menggunakan perintah right, maka jumlah lembar saham common stock
S bertambah mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan P di S. Misalnya, contohnya, dia punya 90 pemegang saham, terus jumlah anggotanya kan 100. Ketika ada penerbitan misalnya 10, berarti kan penerbitnya kan bertambah nih, berarti kan 9/11 ya. Seharusnya nanti akan turun dibandingkan sebelumnya 9/10. Kemudian ketika ada perubahan kepemilikan ini nanti akan mempengaruhi dalam perhitungan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada beberapa prosedur yang berbeda. Yang pertama, akuisisi tahun berjalan. Bila induk perusahaan membeli saham anak perusahaan dalam tahun berjalan, tidak pada awal tahun, maka dalam proses konsolidasi laporan keuangan, induk dengan perusahaan anak akan dibuat penyesuaian untuk laba dan dividen perusahaan anak yang tidak menjadi bagian atau dari perusahaan induk. Jadi nanti laba dan dividen yang bukan haknya dari pengendali nanti akan kita eliminasi, akan kita keluarkan. Kemudian reakuisisi dividen. Dividen yang dibayarkan perusahaan anak dalam tahun berjalan sebelum diakuisisi oleh induk. Jadi kan bisa saja ya, dividen kan dibayarkan enggak tiap setahun sekali. Biasanya kan ada beberapa kali dalam 1 tahun. Ketika ada pembagian yang terjadi sebelum adanya akuisisi, berarti kan dividen itu kan bukan menjadi haknya dari P, berarti harus kita keluarkan. Di sini menandakan bahwa P ecosystem dividen akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Eliminasi akan dilakukan bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan. Jadi nanti yang dividen yang sebelum adanya akuisisi nanti harus kita keluar. Kemudian pre-acquisition earning. Jadi kan dividen ya. Jadi nanti yang earningnya juga harus kita keluarkan. Jadi laba yang dihasilkan oleh S sebelum adanya akuisisi kita tidak boleh akui. Jadi harus kita keluarkan. Laba sebelum akuisisi tidak dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian dalam proses konsolidasi laba tersebut harus dieliminasi. Jadi dia akan dikurangkan ini karena bukan bagian haknya dari sebagai pengendali. Kemudian berikutnya eliminasi pre-acquisition earning. Penjualan dan semua beban perusahaan sebelum akuisisi tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Berarti pokoknya cut-off-nya pas konsolidasi. Pokoknya sebelumnya konsolidasi nanti kita harus keluarkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu memasukkan semua penjualan dan beban perusahaan anak selama 1 tahun dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terbesar. Memasukkan semua penjualan dan beban perusahaan anak selama 1 tahun dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terbesar. Di sini ada ilustrasinya, contoh. P membeli 90% saham S pada tanggal 1 April 2011 senilai 213.705. Bagian aktivitas S adalah sebagai berikut. Jadi nanti ketika nanti kita harus dipisahkan pendapatan dan beban sebelum adanya akuisisi dan sesudah adanya akuisisi. Di sini kan akuisisinya kan pada 1 April. Jadi ini dibagi menjadi 2. Yang sebelum 1 April
sudah 1 April. Dan di sini yang kolom berikutnya adalah yang tahunan. Di sini yang kita pisahkan adalah ini pendapatan, beban, dan dividen. Di sini pendapatannya, yang kita bisa yang pertama salesnya, lalu pendapatannya, CBS dan operating expense. Jadi semua expense kita masukkan, lalu nanti ketahuan dari net income-nya berapa dan juga nanti dividen yang sudah dibayarkan pada periode tersebut berapa. Di sini contohnya penjualannya adalah sebesar 100.000. Itu yang terjadi sebelum 1 April adalah 25.000 dan setelah 1 April adalah 75.000. Kemudian COGS dan operating expense totalnya selama setahun adalah 50.000 dibagi sebelum akuisisi sebesar 12.500 dan setelah akuisisi adalah 37.500. Sehingga net income sebelum akuisisi adalah sebesar 12.500 yang setelah akuisisi adalah 37.500. Sehingga total net income selama setahun adalah 50.000. Kemudian dividennya yang telah dibayarkan adalah 10.000 sebelum akuisisi dan sesudah akuisisi adalah 15.000. Sehingga total dividen yang sudah dibayarkan selama setahun tahun tersebut adalah 25.000. Sehingga nanti kita bisa buat perhitungan equity-nya sebelum dan sesudah adanya akuisisi. Ini tambahan return-nya ya. Totalnya tetap 60. Oke. Langkah pertama, penjualan dan semua beban perusahaan sebelum akuisisi tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Di sini yang pertama di penjualan dan semua beban perusahaan anak sebelum akuisisi tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Berarti kita harus ini ya, yang 1 April sama 31 Desember nanti kita pisahkan nilainya ini berapa. Dari nilai penjualan di sini 75.000, kemudian COGS 37.500, dan kontrak yang teras sebesar 37.500 ya. Dan tinggal 10% aja. Sehingga efek pada konsolidasi, efek pada net income konsolidasi adalah sebesar 33.750. Sehingga kertas kerja akuisisi yang kita gunakan, yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Di sini kan nilai akunnya seperti biasa ya, P-nya sama S-nya, nilai tahunannya berapa. Cuman nilai yang sebelum akuisisi kita harus eliminasi. Jadi contohnya di sini, contohnya kan salesnya kan 100.000, yang 25.000 itu kan sebelum, dan yang 75.000 adalah sesudah. Berarti yang harus kita masukkan dalam konsolidasi laporan keuangan kita ada yang 75.000. Sehingga yang 25.000 yang sebelum akuisisi ini harus kita masukkan ke jurnal eliminasi. Jadi kalau yang pertama pre-acquisition earning, jurnalnya yaitu salesnya berapa, 25.000 di sini. Kemudian dividennya pre-acquisition yang sudah dibayarkan adalah sebesar 10.000. Kemudian COGS-nya adalah sebesar 12.500. Sehingga investment in S besar 21.3750 dan NCI equity adalah 23.750. Kita hitung dulu NCI equity-nya. NCI equity kan ini ya, asumsinya dia itu kan akuisisinya kan 1 April 2000 per 1 April ya. Di sini kan misalnya baru P ya. P dia misalnya beli dari perusahaan yang lain. Sedangkan NCI dia berarti sudah dari awal tahun ya. Awal tahun, asumsinya sudah dari awal tahun. Sehingga perhitungannya adalah
karena dia dari awal tahun, sehingga perhitungannya adalah 10% kali 235 tambah dividen yang dibayarkan sebelumnya, Pak. Oke. Di sini dia punya, berarti kan 235 ya, 23500. Di sini tambahnya adalah 2750. 2750 kalau kita hitung berarti dari ini tadi berapa persen ya? Di sini 90% ya. 10, yang dibayarkan totalnya kan 25.000 ya. Sebentar. Di sini 2750. 50 dari kemarin kalau nggak salah ada slide yang salah ya. Oke. Ini berarti dari coba dengan ini kalau dilihat di bukunya ini di sini dulu. Kita lihat dulu sebelum 1 April dia sudah bagi dividen berapa? 1.000. Kemudian yang ini adalah 15.500 kali dengan 1, berarti tambah dengan 1.250. Oke, kita lihat slide berikutnya. Memasukkan semua sudah 1 tahun. Oke. Memasukkan semua penjualan beban operasi dalam 1 tahun. Oke, dari angka ini kita lihat dari mana angka-angkanya ini yang unit emisinya. Yang pertama, memasukkan semua penjualan dan beban operasi dalam 1 tahunnya. Di sini sudah di akunnya di sini ini ya, 50 yang dalam 1 tahun.
Berikutnya, memasukkan semua penjualan dan beban operasi dalam 1 tahun. Nah, oke, memasukkan penjualan dan beban operasi, oke. Memasukkan semua penjualan dan operasi dalam 1 tahun, oke. Kemudian di sini kan ini, dia kan akuisinya kan per 1 April. Berarti income dari S sebesar 3 bulan kita harus keluarkan. Nah kan di sini 3/12 kali 45.000. 45.000 itu ini net income-nya selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini adalah 11250, sehingga dia mengakibatkan adanya efek pada net income sebesar 33750. Pre-acquisition dividend dan pre-acquisition earning dieliminasi bersamaan dengan eliminasi akun ekuitas anak perusahaan. Jadi nanti kalau kita pakai metode pre-acquisition earning, berarti jurnal ini kemudian capital stock budget earning yang di awal tahun, kemudian dividen pre-acquisition yang sebelum akuisisi, kemudian baru kita cari investment S dan di sini garis di atasnya. Oke, berarti pre-acquisition income-nya adalah sebesar 250 ya, 250 harusnya ada tabelnya. Ini yang selama 3 bulan. 9/12 kali dengan 45. 3/12 kali dengan 40. Oke. Terus di sini dividen sudah dibagi posisi berarti akan asumsinya P dari NCI dia kan punya kepemilikan dari awal tahunnya. Jadi 3.500 ini dia tinggal kalikan aja 10% kalikan dengan capital stoknya tambah return 235.000, 23.500. Kemudian yang investment interest gimana? Screen-nya belum nyala, Pak. Dari tadi bukannya udah nyala belum? Belum, barusan nggak nyala. Koneksinya nggak mungkin. nyala. Oke, sorry. Oke, sorry ya, lagi keputus ya ini. Bentar ya.
tumben lama ya. Oh, dari internet putus. Ya, nilai SKP apa? SKP. kenapa? SKP empat. Kenapa? Nilai kah? Bukan. Ilmu nilai. Bukan. Aceh udah masukin kapan? Dari hari Senin. Oh, aku nggak sih. Kayaknya aku nggak nilai Aceh deh. Ada siang kurang. Tak main. Ayolah. Cek. Mohon maaf tadi keputus. Jadi nanti jurnal yang kita buat adalah sebagai berikut. Tolong lihat. Oke. Jadi yang kita alamasi yang pertama adalah income yang sebelum akuisisi. Di sini kan income sebelum akuisisinya berarti kan dia kan 3/12 kalikan dengan 45.000, 11.250. Kemudian di sini itu benar sama stoknya 200 sama 35. Terus di sini ini sebelum diakuisisi kan akuisisinya kan pas 1 April, dia sudah pembagian dividen. Jadi kan dia sudah ada bagi dividen untuk 10.000 sebelum 1 April. Dia bagi dividennya kan 90% ke pemilik lama ya. Pemilik lama yang diakuisisi oleh P. Nilainya adalah 9.000. Kemudian NCI ini kan 10% ya. Karena dia nggak berubah dari pemilikan, dia dapatnya 1.000 ya. NCI ini kan dia istilahnya kepemilikan nggak berubah dari awal tahun ya, ini kan nggak ada kayak nggak diceritakan kan di awal tahun. Jadi diasumsikan bahwa dia share NCI dari awal tahun tetap gitu. Jadi dia kan dapat 1.000 nih NCI-nya. Berarti yang NCI equity perhitungan kan tetap nih. NCI equity-nya kan tetap nih. Dia tetap 10% kali 2, 3, 5. Oke. Yang investment S kan gini. Dia kan silakan sudah dapat ada income-nya kan yang diakuisisi kan sebelumnya 250 ya, dan dividen yang dibagi adalah 9.000. Kan ada selisih sebesar 2.250. Yang 2.250 ini harus kita kurangkan dari share ini ya, untuk hitungannya. Kan biasanya kan kita tinggalin aja ya 90% kali 235.000. Nah kan 21 ya 235 dikalikan 235 211.500.
21.500. Sebentar, 213 dari 213. Ini harusnya dari selisihnya aja ya. 211.500. Di sini angkanya 211.500. Kemudian dia ditambah dengan 2250 ya. Benar ya? Sorry. Dia kan ada tambah 2250 yang dari ini ya. Selisihnya pre-acquisition income dengan dividen yang bukan haknya ini tadi. Oke, berarti kan 90% plus kali 235.000 kan 211.500. Beda ya angkanya. Di sini harusnya 2750. Benar ya. Berarti kan totalnya kan sama ya, 213.750. Berarti istilahnya dia ada earning, ada bagian dari ini laba yang tidak dibagikan ke dividen yang istilahnya ke bawah ke dia, jadi nambah ke nilai investment lunasnya. Berarti 90% kali 235.000 ditambah 11.250 dikurangi dengan 9.000 selisihnya. Kemudian berikutnya adalah kepemilikan saham secara bertahap. Ya. Pembelian bertahap. Investasi saham yang dimiliki jika masih dalam rentang di bawah 20%, di mana kendali belum diperoleh, maka investasi akan diperlakukan dengan mengacu pada standar yang relevan. Standar yang relevan adalah cost method, atau proposal, sama trading. Pembelian bertahap. Ketika kendali diperoleh, adanya penambahan persentase kepemilikan, nilai investasi P dan nilai wajar Aquilas S akan diukur kembali dan ditentukan adanya nilai goodwill atau nilai excess value. Oke, di sini contohnya. Sebelum 2011, P memiliki 20.000 lembar saham yang dibeli dengan harga 40.000. Pada tanggal 1 Januari 2011, nilai wajar harga saham tersebut adalah 48.000. Di sini investasi di S, berarti dia ini yang menjumlahkan investasi S ini ya pada cash ya, sebesar 40.000 sebesar harga belinya. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2011, P membeli 50% saham Y dengan harga 120.000. Nilai wajar NCI per 1 Januari 2011 adalah 80.000 dengan nilai wajar aset neto sebesar 220.000. Oke, berarti tadi nih ya, dia sebelumnya dia punya 20%. Kemudian kan dia beli lagi 50%. Berarti kan 70% ya. Berarti kan dia di atas 50% dan sudah punya kendali. Oke. Ketika sudah punya kendali, maka kita harus menghitung adanya nilai wajar atau nilai ini ya, excess value-nya atau goodwill-nya nanti.
Perhitungannya seperti apa? Yang pertama, pembelian pada 1 Januari 2011 adalah kan sebesar, ini tambahannya ya. Ini pembelian yang kedua kan ini tadi 120 ya. Kemudian nilai wajar yang telah dimiliki sebelumnya, nilai wajar ya, 48.000. Sehingga total nilai yang dimiliki sekarang adalah sebesar 168. Kemudian NCI yang tercatat adalah sebesar 80.000. Ini kadang umpamanya di soal nggak diketahui, di ini aja langsung pakai persentase saja. NCI. Jadi total saham yang beredar, total nilai perusahaan ya, perusahaan per 1 Januari adalah 248. Sedangkan nilai wajar asetnya, hitungnya di soal kan sudah disebutkan adalah 220.000. Sehingga ada selisih goodwill-nya adalah 28.000. Ini goodwill. Berarti goodwill-nya adalah 28.000. Kemudian nilai wajar yang dimiliki kan dia kan punya nilai wajar yang dimiliki oleh B selama pada tanggal 2 Januari 2011 kan 168 ini ya. Sedangkan dia kan sudah dicatatnya adalah sebesar 40.000. Jadi dia kan dia total yang sudah dimiliki sekarang nilainya adalah sebesar 168.000. Kemudian dia kan hanya mengeluarkan cash-nya, cash itu kan cuma sebesar 120.000 ya. Sedangkan nilai aset yang sekarang nilainya adalah sebesar 168. 48.000 ditambah dengan 20.008 ini ya. Ini tambah 168 nih. Jadi dia punya gain-nya karena dia nambah sama lagi, berarti dia ada nambah ini ya, nilai wajarnya 168 sudah dicatat 40, berarti kan nilai sisa yang harus dicatat adalah sebesar 168. Oke ya, sebenarnya dia sudah punya 168 terus sudah dicatat dengan 40.000. Berarti penambahan saham yang baru adalah 128 ini dia kan baru beli, dia kan mengeluarkan cashnya kan sebesar 120.000. Berarti ada gainnya sebesar 8.000. Oke, berikutnya tahun 2011 P mengkonsolidasikan laporan keuangan P dan laporan keuangan S, di mana P akan menggabung hasil operasi S dalam 1 tahun. Tahun 2011, P akan mengkonsolidasikan laporan keuangan P dan laporan keuangan S, di mana P akan menggabungkan hasil operasi S dalam 1 tahun. Oke. Kecuali jika membeli kecuali P membeli tambahan tersebut pada tengah tahun berjalan, maka P akan mengkonsolidasikan laporan keuangan S pada periode setelah P memperoleh kendali. Berarti nanti ketika dia misalnya pembelian tambahannya itu di awal tahun berarti dia kan full 1 tahun ya. Tapi dia misalnya peroleh kendalinya itu di tengah-tengah tahun, misalnya per April, berarti dia baru memperoleh kendalinya per 1 April baru. Berarti yang di periode yang dikonsolidasikan
Berarti kan 1 April sama dengan 31 Desember. Kita lihat ilustrasi berikutnya. P memiliki 90% kepemilikan di S dengan serangkaian pembelian sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 April 2000 per tanggal 1 April dia punya kepemilikan share-nya sebanyak 5% dengan cost-nya adalah 7.000. Kemudian 1 Juli dia punya kepemilikan lagi nambah 5% dan dengan cost besar 8.000. Di sini kan dia awal kepemilikan sama tambahnya kan nggak masalah, sama-sama metode cost ya. Jadi kan dia dicatatnya ya 7.000 tambah 8.000 aja. Kemudian pembelian berikutnya per 1 Oktober dia beli lagi 80%, sehingga kepemilikannya sekarang adalah dia totalnya adalah 90%. Kemudian di sini dinyatakan bahwa asumsi ketika P membeli 5% dan 5 tambah 5% kepemilikan di S, maka nilai aset buku neto S sama dengan nilai wajarnya. Oke. Berarti pada saat akuisisi kan di sini kan nilai wajarnya adalah 220.000 ya. Nilai wajar asetnya nilai wajar asetnya totalnya ini. Equity-nya, total equity ya. Asumsi ketika P membeli 5% dan 5%, 5% dan tambah 5% kepemilikan di S, maka nilai buku aset neto S sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar aset neto S per 1 Oktober berarti kan dia tambahan ya. Dia kan punya 90% kan dari ini ya. 90% kan dari pembelian bertahap ini kan. Berarti kan ditambah ya 7.000 plus 8.000 plus 210.000. Berarti dia punya 225.000 ya tercatatnya. Berarti kalau umpamanya dia punya 90%, berarti 100%-nya adalah sebesar 225 dibagi dengan 90%, sebesar 250.000. Sedangkan ekuitas yang tersedia dulu itu hanya tercatat 220.000. Sehingga ada excess value ya. Excess value-nya adalah 30.000 yang di soal kan nggak ketahuan dialokasikan kemana, berarti langsung ke goodwill. Oke, berikutnya konsolidasi pada tahun berjalan. Ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun pertama akuisisi, P hanya memasukkan revenue dan expense sejak akuisisi dan kendali sejak diperoleh. Berarti yang dimasukkan dalam ini ya, angka konsolidasi yang ini ya, yang akun terakhirnya kan P, S, kemudian jurnalnya, terus ini akhirnya ya, yang dimasukkan di akhirnya tuh yang sesudah periodenya. Oke, di sini oke, berarti di sini tuh asumsinya dividennya 0. Berarti yang equity di sini salesnya kan 11.500 ya. COGS-nya adalah 82.000.
berarti dia dapat tambahannya 30.000 ya. Net income-nya 30.000 ya. Oke, berarti untuk yang NCI berarti kan 10% kali 100.000 plus 90.000 plus 30.000 plus 30.000 ya, sama dengan 250 ya, 25.000. Sedangkan investment US karena nggak ada dividen yang dibagi, berarti kita langsung aja ya. Berarti sini 90% kali 250 225. Nanti teman-teman cek lagi di ini ya, di bukunya ya. Slide ini kan dia sebenarnya, kalau slide ini kan dia mengacunya pada buku harusnya ya. Jadi umpamanya yang di slide-nya belum jelas, berarti harus kita lihat dari bukunya. Oke. Berikutnya, penjualan bertahap. Jika investor menjual kepemilikan saham, biasanya investor akan menghitung laba rugi dengan membandingkan harga jual dan nilai tercatat investasi yang dijualnya. Di sini dinyatakan bahwa jika investor melakukan serangkaian pembelian saham, penjualan saham akan diidentifikasi berasal dari pembelian yang mana. Identifikasi dilakukan menggunakan identifikasi khusus maupun dengan menggunakan FIFO. Jadi contoh yang tadi ya, dia kan beli pertama kan 5%, 2 5%, 3-nya 80%, kan totalnya 20% nih. Ketika dijual lagi, misalnya dia jualnya 10%, berarti kita harus diidentifikasi dulu. Yang 10% ini yang pembelian akhir atau yang pembelian pertama. Biasanya kita pakai adalah ini ya, FIFO ya. Jadi yang asumsi yang pertama yang kita jual. Berikutnya di sini, penjualan investasi yang mengakibatkan investor kehilangan kendali akan menimbulkan keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi tersebut. Penjualan investasi yang mengakibatkan investor kehilangan kendali maka akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi tersebut. Berarti nanti kan ketika dia punya kendali kan dia harus punya share-nya kan 50% ya. 50%. Di atas 50%. Ketika dijual misalnya sisanya dia cuma 30%, sisanya berarti ini harus kita catat adanya gain atau loss ya dari penjualan tersebut. Di sini laba atau rugi penjualan diperhitungkan dari selisih nilai buku investasi yang dijual dengan harga jual yang diperoleh. Laba atau rugi penjualan diperhitungkan dari selisih nilai buku investasi yang dijual dengan harga jual yang diperoleh. Oke. Nilai buku investasi yang dijual sama dengan persentase yang dijual, persentase yang dijual dikalikan dengan total nilai wajar ekuitas dan goodwill. Kenapa? Karena goodwill ini kan apa ya? Nilainya tetap ya. Dan dia ini silahkan kan dibagi per pemegang saham. Yang P-nya berapa, yang C-nya berapa. Berikutnya, penjualan bertahap. Penjualan investasi yang tidak mengakibatkan investor kehilangan kendali
tidak akan menimbulkan keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi ekuitas. Contohnya gini, dia punya share-nya 60%. 60% kan di atas 50% ya, punya kendali ya. Misalnya dia hanya jualnya 2%, berarti masih ada sisa 80%. Oke. Jadi nanti selisihnya ketika dia jual 2%, selisihnya nanti akan masuk ke dalam ini transaksi ekuitas, masuk ke PIC, dan bukan masuk ke dalam gain atau loss. Bukan masuk gain atau loss. Karena ini yang tetap sama-sama ini ya, tetap ini ya, punya kendali ya, nggak berubah ya metodenya ya. Jadi dia hanya dianggap menambah transaksi ekuitas saja, jadi menambah mengurangi IC aja. Di sini contohnya, Pablo memiliki 90% kepemilikan di Sergio pada tanggal 1 Januari 2010. Posnya adalah sebesar 288.000. Ekuitas Sergio pada tanggal 1 Januari 10 terdiri dari 200.000 plus 100.000 dan kelebihannya diakui sebagai goodwill. Nah ya. Hari Selasa baca dari sini. Yang biru aja berangkat Rabu. Pak Mude? Rabu juga. Aku Selasa sih baca. Berarti Selasa bisa hari Senin. Oh gitu. Oh gitu, karena pakai di sini aja. Oh, siap aja. Kemarin nanya Anas bisa sih, Mas? Siap. Siap. Rabu semua. Berarti aku pikir aku Selasa aku udah terakhir, aku pikir minggu udah pernah. Bisa kan bisa pulang Jumat. Siap. Kasih Pak. Oh ya, mohon maaf ya ada tadi terkait dengan rencana pemeriksaan berangkatnya Pak. Oke. Kita ulang aja. Di sini ilustrasi penjualan yang mengakibatkan adanya ini ya. Ilustrasi penjualan tapi metodenya kan tetap sama, tetap di atas 50%. Di sini Pablo memiliki 90% kepemilikan di Sergio pada tanggal 1 Januari 2010 dengan kosnya adalah 288.000. Sedangkan ekuitas Sergio pada tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 200.000 lembar 200.000 dan 100.000. Dan kelebihannya diakui sebagai goodwill. Selama 2010, Sergio menghasilkan laba 35.000 dan membayarkan dividen bunga sebesar 20.000 pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 1 Januari 2010, Pablo menjual 10% dari 90% kepemilikannya di Sergio dengan harga 40.000. Dia kan punya awalnya 90%, dijual 10% sehingga sisanya adalah 80%. Sehingga di sini dia kan cash yang dijual dia dapat cashnya dijualnya adalah 40.000 ya. Sedangkan investasi yang dijual sekitar 32.000 dari
32.000 dari mana ini? Hmm. 10% kali 200.000. 200.000 ini kan nilai common stock-nya ya. Common stock-nya 100.000-nya adalah equity earning-nya dan 20.000. 20.000 20.000-nya dari sebentar, 10.000 100.000 tambah 20.000. 20.000-nya dari sebentar, kita cari di buku dulu. Ribu, 200.000 plus 100.000 plus 20.000. Yang 20.000-nya dari labanya itu labanya 36.000 Juli ya. Proporsinya dari mana ya? Oke, 20.000-nya dia cashnya 40.000 primanya. Itu dari mana? Oh, ini goodwill kayaknya. Ini dari goodwill-nya ya. Oke, ini dari goodwill. Kita cek ya. Kepemilikannya 90%, kosnya 288 ya. 90% dia punya 288. Berarti dia kalau 100% kalinya adalah sebesar 288 dibagi dengan 0,9, 320.000 ya. Sedangkan ekuitasnya pada 1 Januari adalah 300.000 ya, 100, 200 plus 100 ya kan, 300 nilai equity-nya, book value-nya, equity-nya, equity. Jadi dia punya 20.000-nya sebagai excess value yang dialokasikan semuanya ke goodwill. Oke, berarti perhitungannya pada saat dia penjualan adalah 10% kali dengan ekuitasnya ditambahkan dengan goodwill yang masih dipunyai. Kemudian 10% dikalikan dengan 320. Oke, berarti nilai investasi yang dijual 10%-nya adalah 32.000. Sehingga sisihnya dia kan, kalau berarti kan dia dapat untung ya. Karena dia ini ya,
jualnya kan lebih besar dibandingkan nilai wajarnya. Jadi dia tadi kita masukkan ke PIC karena itu kan dinyatakan bahwa selama dia tidak mengganti metode yang misalnya tetap sama-sama di atas 50% setelah pembelian, transaksi selisihnya tetap masuk ke dalam PIC, bukan masuk ke dalam gain or loss. Oke, berikutnya ilustrasi berikutnya. Aku memiliki 90% kepemilikan di Sergio dengan porsinya 288 sama tadi ya. Berarti tadi goodwill-nya 30.000. Selama 2010, Sergio menghasilkan laba 36.000 dan membayar dividen tunai sebesar 20.000 pada tanggal 1 Juli. Kemudian pada tanggal 1 April, Pablo menjual 10% dari 90% kepemilikannya dengan harga 40.000. Di sini tadi kan penjualannya yang contoh yang pertama dia penjualannya 1 Januari ya. Jadi ini kan nggak berpengaruh ya. Di sini penjualannya contoh kedua dia penjualannya per 1 April. Ya. Di sini yang sudah kita ketahui tadi kupunya 20.000. Oke. Dia jualnya per 1 April. Karena 1 April berarti kan dia sudah mengakui net income selama 3 bulan ya. Berarti ketika dia jual, dia jualnya kan 1 April ya, dan pembagian dividennya itu 1 Juli. Jadi ketika dia jual 1 April kan yang dividen itu belum diperhitungkan. Berarti ketika penjualannya jurnalnya adalah sebagai berikut. Kasnya adalah 40.000, nilai cash yang diterima. Nilai investasi tercatatnya adalah 10%. Dikalikan dengan 200.000 ini yang common stock-nya, kemudian 100.000 adalah retained earning-nya, kemudian 3/12 kali 36-nya adalah nilai income selama Januari sampai dengan April. Jadi income 1 Januari sampai dengan 1 April ditambahkan dengan nilai goodwill. Jadi nilainya adalah 32.900. Sehingga selisihnya yang diakui sebagai penambah PIC adalah sebesar 7.100. Ilustrasi berikutnya. Ilustrasi yang ketiga. P memiliki 100% saham beredar S pada tanggal 1 Januari 2019. Nilai investasi di S adalah sebesar 4.400.000 setara dengan nilai ekuitas S sebesar 4.000 dan goodwill sebesar 400.000. Berarti ini berarti goodwillnya 400.000 ya sini ya. Selama 2009 S melaporkan laba sebesar 600.000 dan tidak membayar dividen. Kemudian pada tanggal 1 April 2009 P menjual 15% kepemilikannya dengan harga 750.000 dan mengakibatkan kepemilikannya menjadi 85%. Berarti kan dia
sebelumnya punya 100 ya. Bentar ya, saya tutup dulu nih misalnya. Oke. Berarti kan dia sebelumnya punya 100% kepemilikan. Kemudian dia jual 15 kepemilikan, jadi dia punya 85%. Oke. Jurnal yang harus kita buat adalah sebagai berikut. Cashnya yang kita terima adalah 750.000. Dengan kita harus menghitung dulu investment in S-nya itu nilainya berapa. Oke, berarti nilai investment in S-nya itu kan berarti berasal dari ini ya, 100%-nya dulu ya. Oke, langsung 15%. 15% kali 4 juta. 4 juta ini kan equity ya. Kemudian 600-nya itu adalah labanya, net income, tambah dengan kalikan 3/12 karena dia kan baru dijualnya per 1 April. Ditambah dengan 400.000. 400.000-nya ini adalah goodwill. Oke, jadi kita mendapatkan hasilnya adalah 682500. Berarti selisihnya nanti termasuk dalam PIC, menambah PIC sebesar 67500. Oke, berikutnya. Penjualan yang mengakibatkan adanya hilangnya kembali. Tadi kan penjualan tapi masih ini ya, sisanya masih di atas 50%. Terus di sini bagaimana ketika dia penjualannya mengakibatkan sisanya kurang dari 50%. Ketika kurang dari 50%, oke kita lihat. Jika parent menjual kepemilikannya dan mengakibatkan parent kehilangan kembali dikonsolidasi di bawah 50%, maka parent akan mengakui gain atau loss dari penjualan prestasi tersebut. Berarti tadi kan di ini ya, ketika kita lihat sisanya ya, misalnya sisanya masih di atas 50%, berarti dia akan masuk PIC ya, PIC. Kemudian sisanya ketika dia di bawah 50%, dia masuk nanti ada selisihnya nanti masuk gain atau loss. Oke. Di sini gain atau loss sama dengan nilai imbalan yang diterima, gain atau loss sama dengan jumlah agregat dari yang pertama, jumlah imbalan yang diterima. Oke, ini nilai kasnya ya, kas yang diterima berapa, kemudian nilai wajar dari sisanya, dari yang sisanya itu berapa, kemudian nilai equity-nya, equity SI dikurangi dengan nilai tercatat dari aset liability forward S dan unamortized excess value. Berarti ini equity plus excess value ya, goodwill ya. Oke. Kita lihat contohnya.
mengakibatkan hilangnya kendali di bawah 50% di sini. Tanggal 1 Januari 2011, P membeli 90% saham S senilai 80.000 secara tunai. Nilai wajar asetnya itu sebesar 74.000 dan nilai wajar NCA sebesar 6.000. Jadi di sini nyari goodwill-nya 80%-nya kan per 80.000 kan 90%-nya ya. 90% dari punya poinnya ya. NCI dia punya 10%. Dia nyatetnya 6.000. Wajarnya, nilai wajarnya ya. Kemudian dikurangi dengan asetnya 74.000 equity-nya. Sehingga bukunya adalah sebesar 12.000. 31 Desember 2011, P menjual 65% kepemilikannya di S dengan harga 65.000. 65.000. Kepemilikan P di S tinggal 25%. Berarti yang dijual ini ya 65%. Asetnya itu S pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 83.000, sedangkan nilai wajar sisa kepemilikannya adalah sebesar 25.000. Kemudian kenaikan asetnya itu dari 74.000 naik menjadi 83.000 diakibatkan oleh kenaikan 6.000 dan OC sebesar 3.000. Kenaikan aset itu dari 74.000 menjadi 83.000. Itu kan yang 9.000 ya di sini ya. Diakibatkan dari adanya letupan sebesar 8.000 dan OC sebesar 3.000. Sehingga nilai agregatnya ini adalah yang pertama adalah nilai penjualan 65.000 ini kan nilai yang 65%-nya. 65%-nya nilai yang dijualnya. Kemudian nilai investasi yang tersisa adalah 25.000. Ini nilai wajarnya. Dan nilai sisanya 25%. Kemudian nilai NCI itu kan 10% kalikan dengan 83.000. 83.000 itu kan aset itunya ya. Sehingga kan sebetulnya 83.000. Kemudian di sini ada nilai OC. OC-nya adalah 3.000. Saya nggak tahu nih kenapa dia masuk OC ya. Ini slide-nya berbeda dengan yang di buku. Di sini ada nilai OC-nya 3.000. Mungkin karena ini ya, adanya kenaikan ada keterangan OC di sini 3.000. Kita masukkan aja. Jadi total nilai investasinya adalah sebesar total nilai perusahaan totalnya total nilai wajarnya wajar 100% ya pada saat penjualan adalah sebesar 101 gitu. Kemudian di sini carrying value-nya carrying value ini disebutkan bahwa value net assetnya adalah 83.000 dan betulnya adalah 12.000, sehingga totalnya adalah 95.000. Sehingga di sini kan ada selisih ya, selisihnya adalah sebesar 36.300. Selisihnya nanti ada 6.300. Kemudian berikutnya nilai wajar kepemilikan yang tersisa dikurangi dengan nilai perolehannya dimasukkan dalam OC. Di sini total fair value-nya ya 25.000 dengan 65%
Kemudian total harga proyeksinya adalah 8,7, sehingga total keuntungannya adalah 10.000. Nah, 25.000 dari total fair market. Kan ini kan yang misalnya secara keseluruhan ya, terus dia kan punyanya kan hanya ini 90% ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kan dia punya value-nya tadi, total asetnya adalah sebesar 25.000 dan juga dia punya kepemilikannya adalah sebesar 25.000. Total kepemilikannya dia adalah 90.000. Fair value ini tadi kan yang di sini total fair value-nya adalah sebesar 25.000 tambah 65.000 ya. Ini 25% yang istilahnya tersisa, satu lagi 65.000 dan ini yang dijual. Kemudian di sini total harga barang investasi adalah sebesar 80.000 nilai awalnya ya. Nilai dia belinya ya. Sehingga dia punya total keuntungan sebesar 10.000 ya. 10.000 ini kita harus bagi dua. Bagiannya menjadi gain on sale of investment, satu lagi menjadi bagian dari OCI. Kenapa OCI?
karena dia ini apa ya istilahnya? Kalau OC itu kan biasanya digunakan untuk menampung transaksi-transaksi yang istilahnya tidak umum ya, yang tidak biasa atau komprehensif, dan biasanya kan ada ini ya perubahan metode segala macam itu kan dimasukkan dalam OC. Oke. Di sini kalau kita lihat di sini investasinya ini adalah 6.300. Berarti selisihnya kita masukkan ke dalam OC sebesar 3.700. 3.700. Oke, berikutnya 3.700. Sehingga jurnal yang kita buat adalah sebagai berikut. Cashnya yang kita terima adalah 65.000 cashnya. Kemudian karena gini, ini kan cash yang kita jual, kita terima dari penjualan yang 65%-nya. Sedangkan kita harus mengkategorikan investasinya ke dalam kategori yang baru investment new. Berarti ini yang pakai nilai wajar di awal tadi ya, nilai wajarnya. Kemudian nilai investasi yang dijual IS adalah sebesar 80.000, dan kita harus mencatat adanya gain omset sama OC-nya sebesar 6.300 dan 3.700. Kemudian perubahan kepemilikan akibat saham treasury. Jika S melakukan penarikan saham biasa yang beredar, maka jumlah common stock S yang beredar akan mengalami penurunan dan prosentase kepemilikan P akan naik. Kemudian P akan menghitung ulang proporsi nilai ekuitas setelah transaksi saham treasury. Oke. Berarti yang tadi ya, ketika dia ininya nggak berubah, tetap istilahnya punya kendali, berarti kan ini apa namanya, nggak akan berpengaruh, dia hanya masuk dalam PSI. Kemudian di sini dinyatakan bahwa jika perubahan tersebut tidak mengakibatkan P hilang kendali, maka P akan mencatatnya sebagai transaksi ekuitas biasa. Ini tetap 50%, dia tetap masuknya dalam PSI. Berikutnya adalah perubahan kepemilikan akibat saham treasury. Di sini case-nya adalah sebagai berikut. S memiliki 10.000 lembar saham beredar dengan nilai 10 dolar per nilai parnya adalah $10 dan memiliki 80% saham beredar S. Pada tahun 2011, S menarik 400.000 lembar saham stock yang beredar, sehingga posisi ekuitas sebelum transaksi saham treasury adalah sebagai berikut. Saham treasury yang beredar adalah nilainya 100.000 common stock. Kemudian rated earning-nya adalah sebesar 100.000, sehingga total equity-nya adalah sebesar 200.000. Oke. Posisinya berarti ketika dia punya kepemilikan 80%, dia nilainya kepemilikan itu adalah 80% kali 200 atau 160.
Perubahan kepemilikan saham akibat saham treasury. Dia S-nya menarik 400.000 lembar saham dengan harga 20 dolar per lembar. Saham biasa sebelum treasury ini dikeluarkan, ditarik, saham biasa yang kami stoknya adalah 100.000, kemudian recurringnya 100.000, totalnya equity-nya adalah 200.000. Dan kepemilikannya adalah nilainya adalah 160.000. Ketika ada penarikan treasury stock yang ditarik itu kan 8.000 ya. 8.000 itu dari 400.000, 400 kalikan dengan 20.000, 20 dolar sama dengan 8.000. Sehingga total equity-nya pada setelah penarikan saham tersebut adalah 192.000. Sehingga terus di sini dia kan kepemilikannya ini ya, share-nya naik ya. Di sebelumnya dia itu berapa lembar ya? Dia punya 10.000 lembar saham. Berarti setelah ada ya, kepemilikannya berarti ini ya, kepemilikannya adalah 8.000. Kemudian pembaginya kan sekarang ini ya 10.000 dikurangi dengan 400. Berarti nanti sama dengan 83,3. Kemudian equity yang baru adalah 192. Ketika 83,33 kali dengan 192 ternyata itu ininya tetap 160 nilainya kepemilikan. Berarti di sini dinyatakan bahwa tidak terdapat perubahan proporsi kepemilikan P atas sekuritas S sebelum dan sesudah TS, sehingga tidak ada jurnal penyusunan yang harus dibuat. Slide berikutnya sama yang tadi, tapi harga jualnya itu berbeda. Kalau tadi kan dijualnya kan dengan nilai 20 ya. Di sini jualnya kan 20 dolar per lembar. Contoh berikutnya dia dijual dengan nilai 30. Ketika dijual dengan nilai 30, nilai equity-nya treasury stock yang ditarik adalah nilainya adalah 12.000. Berarti kan ini kan tinggal 400 kali dengan 30. 12.000. Kemudian tadi share-nya kan 833 ya. Kan yang dijual kan tetap 400, cuman nilainya treasury stock yang ditarik kan nilainya beda aja. Beda itu aja yang beda. Berarti nanti setelah adanya penarikan treasury stock, nilai yang di sekarang adalah 83,33 kali 188. Sehingga dia sekarang nilai kepemilikan adalah 156,604. Oke, karena kepemilikan nilai sekarang adalah 156,604, berarti dia harus mencatat adanya selisih ya, rugi ya harusnya ya. Tapi nggak boleh diakui sebagai rugi langsung, harus diakui dalam pengurangan nilai PIC. Berarti nanti nilai investasinya berkurang sebesar 396, selisihnya 160 dengan 156 yang akan mengurangi PIC. Oke, berikutnya case-nya berikutnya sama sih. Jika S menarik 400.000 lembar saham dengan harganya 15 dolar. Tadi kan contoh awalnya kan di atas tadi kan 20 dolar, kemudian 30 dolar, dan sekarang adalah 15 dolar. Ketika ditarik dengan harga 15 dolar, treasury stocknya sebagai pengurang equity-nya itu juga berkurang. Jadi total equity setelah adanya penarikan treasury stock adalah sebesar 194. Dengan persentase share yang sama tadi 83,33 dan nilai equity yang sekarang 194, maka nilai kepemilikan yang baru adalah 10102.
Sehingga ini kan nilai yang baru, terus ini yang lama, berarti dia harus mendapat adanya penambahan kan nilai investasinya sebesar sisinya, yaitu sebesar 160. Oke. Selanjutnya cuma satu sampai dengan halaman 46. Oh iya, Elok. Iya, Halo. Pak. Nah, ini berarti nanti kan besok itu kan kita ini ya, kita besok jam berapa? Setengah 8 lagi ya? Iya. Setengah 8 ya. Terus di sini ini kan kemarin kan sudah ini ya, apa namanya, yang kemarin kan teman-teman kan misalnya ini kan rencana saya kan mau ambil aktivitasnya kan dari ini ya, nilai yang dikerjakan teman-teman ya. Iya. Terus di sini kan kan kita ketemu lagi kan besok pagi nih, jam 8. Jadi nanti ini saya sudah bagi untuk soalnya. Kan untuk yang soal di bab 7 kan nggak terlalu panjang ya. Jadi bisa di ini nanti teman-teman bisa dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan, kalau enggak ya nanti malam lah, kalau enggak ya malam nggak apa-apa nanti. Berarti nanti minta tolong dikerjakan soalnya, di PDF kan dan di share. Kemudian besok kita bahas besok pagi. Jadi bentar ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan dan dikumpulkan nanti malam. Terus nanti besok pagi kita bahas. Soal-soal yang di buku ini yang di bab 7, yang di bab 7 sebenarnya nggak terlalu panjang kayak yang kemarin kan panjang ya. Yang obligasi sama sekitar. Jadi nanti dikerjakan dan kalau ada yang worksheet nanti yang worksheetnya nggak usah dikerjakan hanya jurnal eliminasinya aja. Itu ya. Ya, Pak. Ini saya bagi 14 orang karena kemarin yang kemarin belum bagian 14 orang. Soalnya nggak terlalu panjang kok, jadi masih bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Oke. Kemudian kemarin yang sudah dibahas di Pak Agung di video mana ya? Di channel YouTube-nya Pak Agung Dinarjito, Pak. Oh, bukan dari yang saya share itu, bukan. Yang saya share yang ke Itu LC. bukan LC, bukan. Pak Agung uploadnya di YouTube. YouTube-nya pribadi. Iya, YouTube pribadi. Berarti yang sudah dibahas adalah 2019 ya. Yang 2019. Ya, berarti nanti kita bisa bahas yang sisanya aja ya. Ya. Kita bahas sisanya nanti di hari Senin. Oke. Baik, ini kuliah kita hari ini. Soalnya segera dikerjakan nanti malam dikumpulkan dan besok pagi kita bahas ya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya kira lebih cepat ya, enggak ya? Saya belum sholat soalnya. Iya, Pak. Oke.